Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang berbahagia, semoga sehat sejahtera dan keberkahan selalu bersama kita. Kembali lagi bersama saya Farid F. Sainong dalam Pelita Hati dengan tema memahami alam gaib. Tema ini penting karena biasanya tema ini menempatkan manusia pada dua titik ekstrim. Yang pertama, menerimanya tetapi dengan kesalahpahaman tertentu, dan yang kedua menolaknya mati-matian. Lazim kita pahami bahwa manusia terdiri dari jasad dan ruh. Jasad manusia termasuk organ-organ tubuh yang ada di dalamnya dipahami sebagai bagian tubuh yang fisik. Buat orang yang tidak pernah mengalami pengalaman ruhaniyah akan dapat dengan mudah mengatakan bahwa tidak mungkin manusia mengenal Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa berkomunikasi dengan alam di luar alam syahadah atau alam manusia ini. Tidak mungkin ada makhluk-makhluk lain selain makhluk yang disebut manusia yang menempati dunia ini. Bagian lain dari tubuh manusia adalah ruh. Namun sebelum jauh memahami apa itu ruh, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Alam semesta ini merupakan ciptaan Tuhan sebagai tempat hidup bagi semua makhluk ciptaannya. Percayakah Anda bahwa alam gaib itu ada? Ada dua dunia yang diyakini. Pertama, dunia yang ditempati manusia dan makhluk hidup lainnya disebut dengan alam fisik. Dikatakan demikian karena semua yang ada di dunia ini bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Kedua, manusia juga mengenal dunia yang berbeda dengan dunianya yang biasa disebut dengan alam gaib. Dalam kehidupan, adanya alam gaib dibuktikan melalui literatur maupun peninggalan budaya masa lalu. Agama mengajarkan bahwa manusia dapat memasuki alam gaib ketika sudah meninggal. Contoh yang sering didengar, manusia yang beramal baik seperti sholat 5 waktu, zakat, membantu orang lain yang kesusahan, maka akan memasuki alam surga yang abadi dalam kebahagiaan. Sedangkan manusia yang menipu, membicarakan keburukan orang, korupsi, maka akan masuk neraka dalam kesengsaraan duniawi. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang berbahagia, sebelum lebih jauh tentang ruh, kita lihat dulu betapa orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan akan menganggap bahwa manusia hanya terdiri dari jasad. Ketika jasad ini tidak berfungsi lagi, maka manusia akan mati. Matinya manusia hampir disamakan dengan matinya lampu atau matinya komputer ketika tidak ada lagi power atau energi yang disambungkan kepada alat-alat tersebut. Pemirsa yang berbahagia, ruh sebagai salah satu bagian dari diri manusia, di mana semua agama juga meyakininya. Dalam agama Islam misalnya diyakini bahwa ruh diciptakan atau ditiupkan kepada diri manusia berasal dari diri Tuhan. Ini merupakan salah satu alasan yang paling esensial mengapa kemudian kita dapat mempercayai, kita dapat meyakini akan adanya Tuhan yang menguasai hidup kita. Ruh yang ada dalam diri manusia dapat dijadikan sebagai potensi untuk membangun komunikasi, membangun hubungan dengan dunia lain selain dunia manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat dukun misalnya, dengan ritual dan gaya tertentu misalnya, membaca bacaan-bacaan tertentu, kemudian seakan-akan mengalami ekstasi dan berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun atau makhluk apapun di luar sana. Buat orang yang tidak mempercayai ruh akan mengatakan ini hanya halusinasi, ini adalah hasil
dari gesekan-gesekan energi yang menghasilkan kekuatan-kekuatan tertentu. Tetapi sekali lagi, karena ruh yang dimiliki manusia yang berasal dari alam gaib, maka manusia sekali lagi dapat berkomunikasi dengan alam lain. Pemirsa yang berbahagia, dengan ruh ini pula, dalam konteks keagamaan, kita dapat mendekati Tuhan dalam makna apapun. Ibnu Arabi misalnya selalu dikatakan bahwa ketika beliau ekstasi, dia akan mengatakan Anallah, saya ini adalah Allah. Atau dalam konteks Indonesia, banyak sufi-sufi yang dapat mengakui bahwa dia mengalami penyatuan esensial antara dirinya dengan Tuhan. Dalam bahasa kita, biasa kita sebut dengan istilah manunggaling kaula Gusti, bersatunya antara manusia dengan Tuhan. Hati ini, jika dia hitam, jika dia jelek, maka jeleklah seluruh bagian manusia itu sendiri.